Januari 2026 ini Pak, pemerintah memberlakukan aturan DHE dan kita tahu sebelumnya GAPKI ini kan meminta penundaan atau bahkan ada penyesuaian. Nah, tapi apakah revisi yang sudah dilakukan ini sudah mengakomodir kebutuhan dari GAPKI? Poin-poin apa nih Pak yang sudah sesuai? Ya, sebenarnya dari aturan yang baru itu, GAPKI itu keberatannya hanya masalah ditahan 50% selama 1 tahun. Itu saja. Dan sampai dengan sekarang kita ini belum menerima salinan dari putusan tersebut. Nah, kita hanya membaca dari berita. Nah, yang menjadi keberatan kami adalah biaya operasional dari perkebunan ini atau dari industri ini adalah lebih dari 50%. Nah, ini yang makanya kita bersurat untuk masalah aturan yang baru ini yang katanya diterapkan di Januari. Untuk yang lain seperti untuk penempatan di Bank Himbara, kami tidak keberatan. Hanya yang masalah ditahan 50% saja, yang terus terang itu sangat memberatkan bagi industri kami. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada isu ya Pak terkait dengan revisi aturan DHE, tapi poinnya lebih tadi penempatan hingga 50% tadi ya Pak ya selama 1 tahun. Betul. Nah tapi kalau dari pandangan GAPKI sebetulnya ini kan tujuan dari revisi DHE ini untuk bisa memperkuat cadangan devisa tanah air. Nah tapi dalam hal mungkin industri sawit relevansinya seperti apa sih Pak? Sebenarnya begini, sebenarnya kalau artinya aturan ini dikontrol dengan baik, ya, yang sebelumnya tidak perlu dengan adanya pembaruan ini, sebenarnya sudah ada sistem simodis dari Bank Indonesia, di mana setiap pada waktu keluar PPE atau pemberitahuan pabean ekspor atau PBE yang lebih dikenal dengan PBE, pemberitahuan PEB, pemberitaan ekspor barang, itu automatically BI akan memonitor, ya. Jadi akan memonitor apabila sampai 3 bulan ternyata dana itu tidak masuk, akan diberikan surat peringatan. Kalau tetap tidak masuk, bahkan itu bisa dihentikan ekspornya. Jadi perusahaan itu tidak diperbolehkan lagi untuk mengekspor sampai mentaati aturan yang ada. Jadi artinya sebenarnya devisa itu kalau dikontrol dengan baik itu selalu masuk ke dalam negeri. Nah hanya saja yang lalu atau yang sebelum aturan ini akan diterapkan ini, di bank itu tidak perlu di Himbara, bisa di bank non Himbara di Indonesia seperti itu, tapi harus di Indonesia. Oke, apalagi industri sawit ini kan memiliki kontribusi yang cukup besar ya Pak dalam kontribusi cadangan devisa bahkan terbesar kedua di sektor non migas. Tapi kalau misalkan kita lihat Pak aturan ini dengan adanya aturan atau monitor dari Bank Indonesia tadi, selama ini kepatuhan dari anggota GAPKI sendiri seperti apa Pak? Oh cukup bagus. Kalau kebetulan kan hampir rata-rata eksportir besar itu kan anggota GAPKI. Jadi kami bisa memonitor itu. Jadi kalau menurut kami ini tidak ada masalah dengan anggota GAPKI. Hanya mungkin saya tidak tahu kalau non anggota GAPKI karena ini kan diterapkan bukan hanya sawit, ya, yang lain juga akan diterapkan yang sumber daya alam tersebut seperti itu. Tadi Anda katakan bahwa untuk operasional untuk industri sawit ini kan lebih dari 50% ya Pak, sementara yang ditahan 50%. Nah dampaknya ke mana saja sih Pak? Apakah ini juga nanti akan menimbulkan domino efek? Ya, ini akan menimbulkan atau domino efek. Kenapa demikian? Ini contoh. Apabila kita ditahan 50%, sementara biaya operasional kita itu lebih dari 50%, berarti kita akan melakukan pinjaman untuk menutupi biaya operasional. Nah, pinjaman itu kan pasti ada bunganya, tidak mungkin tidak ada bunganya. Anggap saja tadi bisa ditempatkan sebagai surat berharga di bank menjadi SPN falas misalnya begitu, sehingga SPN itu bisa dijadikan sebagai garansi atau melakukan back to back garansi. Apabila melakukan back to back garansi pasti ada selisih bunga yang untuk back to back tersebut. Anggap saja 1% lah paling rendah. Apabila untuk eksportir yang menengah ke bawah saja, misalnya 10.000 ton per bulan mereka ekspor. Kemudian harga in average taruhlah $1.000 per metric ton. Nah, kalau kita hitung dengan sederhana seperti itu saja, kira-kira yang tertahan kalau 1% dengan 10.000 ton itu sekitar 9,9 miliar per tahun. Nah ini kan artinya penambahan biaya.
Nah, itu akan berdampak bagaimana? Pertama, itu bisa akan berdampak kepada harga TPS petani. Kenapa demikian? Ini contoh yang terjadi adalah pungutan ekspor. Pungutan ekspor itu sampai di petani. Sekarang petani itu terbebani dengan pungutan ekspor sekitar Rp250 per kilogram TPS. Nah, kemudian dampak yang lain apa lagi yang akan terjadi? Kalau misalnya ini tidak menutupi sehingga harga itu kita menawarkan harga lebih tinggi untuk menutupi itu. Sementara minyak sawit ini harganya ditentukan oleh harga internasional. Apabila lebih mahal, pasti konsumen atau si importer akan, kalau mereka bisa menggantikan, akan menggantikan dengan minyak nabati lain. Otomatis apa? Akan ekspor kita akan turun. Sementara sekarang pemerintah justru akan meningkatkan bauran biodiesel. Nah, yang berikutnya apa? Kalau memang tidak mencukupi dan mereka harus menurunkan biaya operasional, paling mudah mereka menurunkan biaya pemupukan. Sementara kita lihat pupuk itu ada biaya yang sangat besar, komponen biaya yang sangat besar untuk biaya operasionalnya. Nah, ini dengan penurunan pemupukan untuk dosis pemupukannya, otomatis nanti produktivitas akan turun, produksi akan turun. Nah, kita sendiri dalam 5 tahun ini, produksi kita tuh stagnan. Ya. Nah, stagnan, sementara pemerintah akan menaikkan bauran biodiesel, nah ini akan menjadi masalah baru ini. Nah, ini makanya kenapa kok Gapki bertulis surat kepada pemerintah, mohon ditinjau kembali kebijakan ini. Jangan sampai justru memberatkan, begitu. Nah, dengan harga yang lebih tinggi nanti Pak, artinya daya saing kita di pasar global ini akan semakin bisa dikatakan semakin terancam dong Pak? Betul, semakin melemah artinya bahwa kemarin saja ini contoh terjadi di tahun 2024. Begitu harga minyak sawit dunia atau minyak nabati dunia semua naik dan minyak sawit itu adalah menjadi minyak yang paling mahal dibandingkan minyak nabati lain. Pada di tahun 2024 sepanjang apa yang terjadi? Yang terjadi penurunan ekspor. Ekspor kita turun karena begitu mereka bisa menggantikan kepada minyak nabati lain, mereka akan menggantikan lebih murah. Kita jangan salah bahwa minyak sawit itu bukan satu-satunya minyak nabati di dunia, tetapi adalah salah satu. Walaupun memang beberapa industri tidak bisa menggantikan minyak sawit tersebut, mereka tetap butuh. Tetapi kan ada yang bisa mereka gantikan, mereka akan gantikan dengan minyak nabati lain.